Buat lo semua yang nggak tahu, jadi HBO atau platform streaming service mengumumkan kalau misalnya mereka bakal mengadaptasi buku Harry Potter dalam format television series. Kita semua udah tahu kalau misalkan Harry Potter itu udah ada film seriesnya gitu ya, dan dari 8 film tersebut 2 favorit gua diantaranya itu adalah Goblet of Fire dan juga Prisoner of Azkaban. Oke, gue suka Prisoner of Azkaban pada dasarnya karena horornya dapat, plot twistnya dapat. Pada akhirnya si Sirius Black itu ternyata godfathernya Harry gitu, dan menurut gue oke banget sih. Apalagi Lupin yang jadi werewolf dan segala macam, misterinya mantep. Nah sementara kalau misalkan Goblet of Fire gue suka karena Harry Potter itu tahu kalau misalkan dunia sihir tuh luas banget. Ada 3 sekolah besar, ada turnamen, world is expanding gitu ya with magical things gitu. Dan menurut gue momen ketika si Cedric mati itu merupakan momen yang sedih banget gitu. Apalagi waktu bapaknya nyaut kan, "That's my boy." Sampai sekarang masih kepikiran gitu. Dan Harry Potter television series diperkirakan bakalan rilis di tahun 2026, dan pengumuman soal cast, terus habis itu kapan produksi dan segala macamnya udah diumumin perlahan-lahan lewat akun-akun Twitter yang biasanya nyebarin informasi tentang perfilman. Dan orang-orang jelas pada tertarik awalnya karena apa? Karena komisi dalam film itu terbatas dalam durasi kan untuk menjelaskan tentang bukunya. Buku Harry Potter tuh kan kalau nggak salah ada 8 juga atau lebih gitu, ada Fantastic Beasts juga dan segala macam. Tapi yang jelas dalam film itu nggak bisa semuanya mengadaptasi semua poin-poin atau source material yang ada dalam buku. Makanya di HBO itu sendiri mereka janji kalau misalkan mereka bakal mengadaptasi lebih banyak hal-hal yang memang tidak dijelaskan di film, tapi dijelaskan lewat series televisi karena durasinya lebih panjang lagi. Cuman permasalahannya adalah ternyata fans Harry Potter justru kecewa dengan setiap informasi update gitu ya mengenai television series Harry Potter ini. Dan yang paling banyak membuat mereka kecewa itu adalah pengumuman dari castnya. Terakhir, sebelum yang bakal gue bahas ini, mereka kecewa karena yang bakal meranin Dumbledore itu adalah aktor berkebangsaan Amerika. Padahal dalam buku dikasih tahu kalau misalkan Dumbledore itu British atau penyihir yang berasal dari UK gitu, dari Inggris gitu men. Kalau misalkan menurut gue sendiri sih nggak masalah sebenarnya. Namanya kan dunia acting gitu ya. Toh si Benedict Cumberbatch juga berkebangsaan Inggris tapi dia meranin Doctor Strange, ya nggak sih, penyihir yang ada di Amerika Serikat. Menurut gue kalau misalnya pada akhirnya acting itu bagus, mau itu nationality yang manapun gitu ya, fine aja kalau gue. Nah by the way buat lo semua emang penasaran siapa yang bakal maranin Dumbledore yang ada di television series, itu namanya John Lithgow. Beliau merupakan seorang aktor sepuh gitu ya, yang banyak banget orang-orang itu udah percaya sama skill actingnya. Sementara kalau misalkan di film-film sebelumnya di Fantastic Beasts, Dumbledore diperanin sama Jude Law yang mana nationality-nya British. Terus kemudian kalau misalnya yang di tua tuh Harry Potter series diperanin sama Michael Gambon yang mana itu British juga. Makanya orang-orang mempermasalahkan kenapa pada akhirnya HBO memutuskan untuk memilih aktor berkebangsaan Amerika. Tapi balik lagi, gue sendiri gak mempermasalahkan tentang keputusannya mereka gitu. Yang penting selama mereka tetap stick terhadap sumber material, udah lebih dari cukup. Nah permasalahannya adalah di next case-nya, dimana kita akhirnya tahu di tanggal 7 Maret 2025 siapa yang akan memerankan karakter Severus Snape. Dan yang akan memerankan di television series itu adalah aktor yang membintangi series Black Mirror gitu kalau nggak salah, namanya Papa Esiedu. Lu udah bisa lihat dari mana permasalahannya. Ini mungkin adalah salah satu arahan dari J.K. Rowling untuk nge-raise web atau segala macam gitu ya. Dimana kalau misalnya lu lihat di buku sebenarnya Severus Snape itu digambarkan sebagai seorang karakter emo lah intinya. Dimana dia dideskripsikan as a thin man with sickly looking skin, atau kulit pucat seperti orang yang sakit, a large hook nose and greasy black hair that reach his shoulder. Ini bisa diakalin, tapi permasalahannya itu a thin man with sickly looking skin. Sementara orang-orang itu mempermasalahkan kalau misalkan Papa Esiedu itu lebih, kalau misalnya secara ini ya, apa namanya, wajah gitu ya, lebih ganteng dibandingin orang-orang yang biasanya sakit. Nah gara-gara ada pengumuman ini, fans Harry Potter kemudian menjadikan meme. Padahal television seriesnya belum aja rilis. Kenapa nggak lu nge-cast Terry Crews sebagai Harry Potter? Dan kenapa lu nggak nge-cast The Rock sebagai Hermione Granger dan segala macam? Kalau misalkan kemarin lu janji bakalan sesuai dengan source material, tapi ketika orang-orang tahu siapa yang akan memerankan Severus Snape, jadi mereka kayak terlihat tidak mengerti tentang bagaimana gambaran dari masing-masing karakter. Itu yang dipermasalahin sama fans Harry Potter, khususnya fans Harry Potter yang biasanya baca buku. Nah buat fans Harry Potter yang biasanya nonton film Harry Potter sampai Fantastic Beasts
and where you can find them segala macam, yang main karakternya Newt Scamander, itu mereka sebenarnya udah tahu kalau misalkan J.K. Rowling ini selaku penulis Harry Potter itu lagi demen banget untuk memasukkan sebuah inklusivitas, atau istilahnya dia pengen buku yang dibuat sama dia sendiri atau karya yang dibuat sama dia itu terkesan diverse, terkesan seragam, bakal mewakili banyak banget etnis dari dunia. Padahal sebagai fans Harry Potter, entah itu dari buku, entah itu dari film, tahu kalau misalkan dia nggak akan kepikiran dari awal soal etnis ini gitu. Dia cuma kepikiran di akhir-akhir, dan itu yang gak disukain sama orang-orang yang menikmati film Harry Potter. Karena sebenarnya nggak masalah kalau misalnya lu buat buku isinya orang-orang British tuh nggak masalah gitu. Yang bermasalah itu ketika lu nambah-nambahin sesuatu yang nggak ada gitu loh. Yang kebanyakan informasi tambahan dari setiap karakter penting Harry Potter itu dia tambahin sendiri di akun Twitternya. Dan orang-orang gak suka akan hal itu. Dan mungkin aja dari fakta itu mereka juga kemungkinan berpikiran kalau misalkan nge-cast Papa Edu sebagai Severus Snape itu ada campur tangan dari J.K. Rowling juga. Lu bayangin betapa bebannya Papa Edu dalam mengembang sebuah karakter Severus Snape yang sebelumnya diperankan sama Alan Rickman, sekarang udah meninggal, dan orang-orang suka sama performa dia acting sebagai karakter Snape ini. Lu bayangin, orang-orang justru ya kalau misalnya lu lihat di Reddit malah mempertanyakan keputusan dari HBO dan segala macam. Ini HBO apakah bener-bener nggak suka sama black community atau apa gitu? Setiap ada karakter penting yang di cast selalu aja karakter kulit hitam. Jadi terkesan tuh kayak sengaja kalau misalkan nantinya para fans itu bakal marah sama si karakter kulit hitam ini gitu loh. Lu bayangin dah, ada yang buat thread di Reddit soalnya, Papa Edu has officially been cast as Severus Snape. Terus banyak banget komentar yang bilang they set my brother up. Other than the race controversy, he just too handsome for portraying Snape. Setuju gua. Karena Snape itu kan terkesan orang yang sakit, orang yang kagak ini kan enak buat dipandang gitu. Ada satu komentar yang menurut gua bagus banget dari Stamptown Retro, and dia bilang, "Yeah, I don't get this. Not because I think he's a bad actor or incapable of playing a role like this, but because this is just not the right casting option for a series that was meant to be more in lines with the books." Mereka sebelumnya janji kalau misalnya mereka bakalan sesuai dengan source material, tapi dengan adanya race web kayak gini, orang-orang jadi mempertanyakan apakah mereka benar-benar pengen melakukan itu atau cuma pengen naikin ego dan juga pengen nambah-nambahin agenda aja. What is going to happen with the Marauders tease him in the flashback and hang him upside down by his ankle? Jadi kalau misalnya lu sadar gitu ya, Severus Snape kan dibully gitu. Lu bayangin, orang kulit hitam bakal dibully sama orang kulit putih di Harry Potter series yang televisionnya. Karena Snape bakal diperankan sama orang kulit hitam. Dan itu bener-bener jadi kontroversial ya gak sih nanti? That doesn't seem appropriate. And then he goes Kenya and joins Wizard Hitler, fighting for blood purity only to change it up when his cool crush is targeted. Also, Snape isn't meant to be attractive. Nothing the books ever used to describe him isn't anyway generous to his appearance. This is a handsome man. How could he ever look sallow, greasy, hook-nosed, and ugly? It just doesn't fit the man they cast at all. Jadi para fans Harry Potter tuh sebenarnya udah tahu kalau misalnya permasalahan tuh nggak cuma warna kulit, tapi bagaimana interpretasi penonton itu bisa berbeda, dan juga masalah-masalah baru ditimbulkan ketika ada karakter yang etisnya diubah dari sebelumnya. Nah itu loh, yang padahal dalam buku itu dijelaskan secara rinci gitu ya, karakternya seperti apa. Kalau misalnya buat lu semua yang mengira ini bukan race web, tunggu sampai lu ngelihat gambaran dari Severus Snape yang emang dibuat langsung sama J.K. Rowling gitu dalam bukunya. Mana nggak ada kan yang hitam-hitam, ya nggak ada, emang kayak gitu loh maksud gue. Kasian sama Papa Edu-nya. Bahkan ada salah satu komentar di Reddit gitu ya yang bilang kalau misalkan Hollywood really hates us black people, lol, I'm so really confused at this point. Jadi kayak sengaja banget kalau misalkan orang-orang yang biasa buat film di Hollywood itu kayak cuman pengen ngediskreditkan orang-orang kulit hitam gitu dengan menempatkan aktor-aktornya dalam sebuah film adaptasi yang memang sebenarnya itu secara source material dan juga karakter itu berbeda gitu dengan yang originalnya, kayak gitu loh. Sampai kapan sih orang-orang yang buat film tahu kalau misalkan kita itu para penikmat film cuma pengen nonton film yang bagus, film yang kalau misalnya adaptasi gitu ya benar-benar sesuai dengan sumber material. Kita nggak butuh gitu inklusivitas, diversitas dan segala macam gitu. Kalau misalnya pada akhirnya dalam source originalnya itu emang nggak kelihatan ada inklusivitas gitu, kita nggak kurang anjir film-film dari Asia, film-film dari African American, dari Afrika gitu, dari kulit putih gitu, nggak kurang. Kita tinggal nonton aja film-film mereka anjir. Orang-orang tuh justru nggak suka karena
mereka terkesan memaksakan gitu, dan pada akhirnya justru mengganggu jalan ceritanya. Dan kalau misalnya lu mengira pendapat gue yang tadi itu mengada-ngada, gue bakal kasih lihat satu video buatan The Cosmonaut Variety Hour. Ini merupakan channel review film favorit gue gitu, yang biasanya dia roasting film-film yang emang dia tonton itu sendiri. Dan salah satunya dia ngerosting film The Crimes of Grindelwald. Alasan kenapa karya-karya J.K. Rowling sekarang itu kurang banyak diminati sama orang-orang, bahkan terkesan kayak jadi flop gitu loh. Apalagi fakta kalau misalnya The Crimes of Grindelwald ini udah nggak dilanjutin lagi. Sorry, The Fantastic Beasts ini udah nggak dilanjutin lagi, ya nggak sih? Entah itu karena flop atau apa gitu. Karena J.K. Rowling tuh nggak fokus sama jalan ceritanya anjir. Dia tuh fokusnya ke bagaimana caranya memasukkan etis tertentu gitu dalam film dan juga karya-karyanya. Dan jangan lupa juga pengaruh dari director dan juga screenwriter di Harry Potter sebelumnya gitu. Karena berkat mereka juga gitu, orang-orang jadi pada akhirnya tahu tentang Harry Potter kayak gitu. Steve Kloves, terus habis itu Chris Columbus dan kawan-kawan. Kita bakal lihat videonya, cuplikan videonya. Both of these movies. Oh, by the way, yang buat video ini orang kulit hitam juga gitu ya. Jadi menurut gue valid kalau misalnya pada akhirnya dia juga berpendapat kalau misalkan dia nggak suka dengan apa yang dilakuin sama J.K. Rowling. Probably knows she is a gazillionaire and she has control over all executive decisions in the wizard universe as a whole. Her power goes farther than you'd probably think, too. For instance, she figured, hey, Hermione could be black, so instead of just making her black in the story, Hermione is now black in the stage adaptation of The Cursed Child. Ya, buat lo semua nggak tahu, jadi ada adaptasi tambahan gitu ya setelah Harry Potter tamat, itu stage performance yang mengadaptasi buku The Cursed Child kalau nggak salah. Terus abis itu orang-orang juga pada mempertanyakan kenapa pada akhirnya yang jadi Hermione Granger orang kulit hitam kayak gitu. Even though in the books, she's white. She literally only did this to appease the black Harry Potter fans. And as a black Harry Potter fan myself, yeah, it didn't work. This is something that JK likes to do a lot. She'll make a tweet and she'll retroactively change the story. Sometimes it's to make her world more diverse and inclusive than it actually was. And sometimes it's just weird. Ya, intinya kayak gitu cuy. Gimana pendapat lo semua soal permasalahan ini? Kalau misalnya menurut gue sih ya nggak bijak kalau misalnya pada akhirnya kita cuman nge-judge gitu pada series televisionnya itu masih belum rilis. Gue penasaran juga sama performance dari Papa Edu. Terus habisnya bagaimana cara mereka menggambarkan Severus Snape. Mungkin bisa lebih bagus, tapi mungkin aja ya biasa-biasa aja atau bahkan lebih buruk lagi. Gue jujur dengan adanya berita ini ngerasa agak kasihan juga sama aktornya, karena tugasnya itu bener-bener berat banget, bener-bener bisa dan harus gitu setara dengan performance seorang aktor yang legend gitu. Terus habis itu orang-orang pada suka sama performance-nya dia sebagai Severus Snape. Jadi silakan terus di kolom komentar segala pendapatnya, gue tunggu gitu. Itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak. Jangan lupa buat makan. Kalau misalnya buat yang puasa gitu ya, makannya nanti waktu buka atau waktu sahur. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.